Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin itu saya karena banyak banget sisipannya, jadi saya agak kecapean untuk memotong-motong videonya dan saya bagikan ke Facebook, TikTok, dan X. Dan yang video yang kemarin belum saya potong-potong, tapi sedikit. Jadi kita tidak akan banyak ngasih sisipan, tapi ya ini arah hari ini ada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga dengan tahun baru ini kita berdoa semoga panjang umur dalam keadaan berkah, luas rezekinya dimudahkan oleh Allah, sehat walafiat dan berkah. Saya tidak memandang ada doa yang khusus, jadi saya tidak ketahui ada doa khusus. Jadi kalau kita berdoa itu doanya umum, atau dalam arti kita berdoa secara mutlak. Tiap pagi dan petang kita berdoa, dan setiap saat kita boleh berdoa. Saya juga tidak memandang ada amalan khusus. Boleh ini sisipan yang pertama, boleh. Saya tidak memandang ada amalan khusus ketika memandang Muharram itu harus mengerjakan istighosah, sholat maghrib di lapang. Ini karena saya habis mengkritik tuh, apakah sholat id itu sekarang berpindah ke maghrib? Maksudnya itu kita mengkritik, kita kok masa kita beramal itu kok kayak sesuai dengan kehendak diri gitu, tidak ada kaidah-kaidahnya. Kita kok jadi setiap Muharram, ini di daerah saya, setiap Muharram kok sholatnya di lapang gitu. Kenapa? Sementara sholat id kagak sholat di lapang, yang disunahkan sholat id. Ini kan oleh kaidah yang pertama gitu, kita itu beragama harus dengan sisipan yang pertama ya. Ada kaidah-kaidah yang bisa dipegang. Saya mendengar tuh ceramahnya, saya kan dekat lapang, saya nggak datang. Di negara-negara non-muslim, di Rusia itu peringatan Muharram semarak, termasuk Indonesia itu kan mayoritas muslim, tapi kan bukan lahirnya Islam. Tapi negara yang lahirnya Islam, Saudi, sepi. Terus gimana maksudnya? Anda merasa benar gitu ketika Rusia itu yang bukan negara muslim semarak memperingati Muharram, atau justru Saudi yang lahirnya Islam itu tidak diselenggarakan? Kenapa? Karena ini bukan syariat Islam, tidak disyariatkan kita memperingati itu. Nah gitu, jadi supaya introspeksi nih, Anda ini lebih benar gitu dibanding masyarakat Arab Saudi yang lahirnya Islam situ, gitu loh. Atau memang Anda ini sudah berbuat bid'ah gitu loh, karena kenyataan yang semarak itu bukan di negara yang tempat lahirnya Islam gitu. Baik gitu, supaya mawas diri aja gitu. Jadi kalau ada dari kita nih, kalau saya ini gak ngikutin karena saya ngerasa ini kegiatan, ini hal yang tidak disyariatkan gitu. Nah itulah di Arab Saudi tidak disyariatkan, tidak dijalankan karena tidak disyariatkan gitu. Nah sekarang ini nganggap orang-orang yang negara yang bukan tempat lahirnya Islam itu merasa lebih hebat dibanding orang masyarakat yang di situ Islam lahir, dididik oleh masyarakat Rasulullah. Baik, kita akan bahas usul fikih bayar sebentar aja. Hari ini saya akan ada pengajian. Kemudian pengajian yang tersisa di sini saya cuma satu. Sekarang hari Jumat. Dulu tuh 3 hari seminggu. Begitu terasa ada halangan-halangan, seperti ada yang kelihatan menghalangi, dibubarin gitu. Saya tuh nggak datang lagi gitu. Nah, kenapa nggak datang lagi? Nggak punya sisipan keduanya. Saya itu orangnya kan nggak suka memaksa ya. Orangnya saya itu selalu husnudon. Jadi kalau saya ditutup di satu kegiatan, saya selalu husnudon. Oh iya, berarti saya tidak perlu datang lagi dan saya dapat pahalanya. Loh kenapa? Karena sudah ditutup.
Kan berarti ada unsur saya dapat pahala dan saya bisa alihkan kegiatan lain. Dikira dakwah banyak-banyak itu enak apa? Kita kan habis waktu. Ya kan, kita bisa mengerjakan kegiatan lain, habis bensin. Itu kan kita gak ada uangnya juga kan. Kalau ada yang hal kayak enak aja dakwah gitu. Biasanya ketika pahalanya sudah dijamin oleh Allah, kita malah ambil baik gitu. Kita mengerjakan lagi. Nah, ini yang tersisa cuma satu. Dan setelah sisa yang satu, saya mengerjakan. Nah, sekarang sisipan yang ketiga boleh deh. Saya mengerjakan ini dakwah di media sosial itu ternyata saya dakwah di media sosial ini di YouTube ini begitu saya share ke Facebook X sama TikTok ini ngabisin waktu saya juga sebenarnya. Jadi saya itu lagi mikir nih, jadi gimana caranya supaya seimbang. Oke, dah sisipan yang keberapa sekarang, hidup harus seimbang. Dan dalam rangka menyeimbangkan, karena saya kan perlu kegiatan lain, saya perlu ngulang hafalan, saya perlu baca Quran, yang lain-lain itu banyak, maka bentuk supaya saya seimbang, saya akan semakin pendekkan pengajian supaya kita tetap bisa istiqomah tiap hari, tapi saya pendekkan sekaligus sisipannya saya kurangi gitu, biar nggak terlalu banyak. Capeknya itu motong-motong video ini capek juga gitu. Kita biar yang penting istiqomah dan kita perlu seimbang. Kita akan bahas usul fikih wal asya'ul mukhayyaru fiha in kana lis suhulati alal mukallafi fahuwa takhyiru ragbatin wa ikhtiyarun wa in kana limaslahatin ma wala alaihi fahuwa takhirun yajibu ta'yinu ma tarajjahat maslahatuhu. Kalimatnya agak susah. Dan perkara-perkara itu adalah mal mukhayyaru fiha. Maksudnya wal asya'ul mukhayyaru fiha. Al mukhayyar ini jadi naat. Kita baca ini ya. Perkara-perkara yang ada pilihan di dalamnya. Satu, in kana, ini ditafsir, in kana li suhulati alal mukallafi, kalau perkara itu adalah untuk kemudahan terhadap mukallaf, bahwa takhyiru ragbatin wa ikhtiyarun, maka itu artinya pemilihan karena rogbah, karena kesenangan gitu. Wa ikhtiyarun, dan pilihan. Wa in kana limaslahatin, wa in kana limaslahati ma, kita baca wuliya, ma wuliya alaihi, bila mana untuk kemaslahatan apa yang wuliya alaihi, bahwa takhirun yajibu ta'yinu ma tarajjahat maslahatu, maka itu adalah takhirun, pilihan yang wajib mentakyin apa yang rajih maslahatnya. Kita baca dulu kaidah ininya, biar ini kalimatnya rada rumit. Kita bahas dari syarahnya. Al-qaidatus sabiyah, kita kaidah yang ketujuh. Mutta'allaqatun bit-takhyiri, jadi sesuatu yang terkait dengan takhir. Takhir itu kan pilihan. Fa'inal wajibati wal mustahabbati qad yaridu fiha takhyiru, karena sesungguhnya yang wajib dan mustahabbat itu kadang terwarid padanya ada takhir, ada pilihan. Yang wajib itu ada pilihan, yang mustahabbat juga ada. Wa min amsilati dzalika, dari permisalan tersebut adalah khisalul kafarati, macam-macam kafarat itu kan ada pilihan. Fa inna man hanatha fil yamini nukhayyiruhu baina thalathati asya'a,
Maka sesungguhnya orang yang ingin melepas sumpahnya, maksudnya gitu, dia ada melakukan sumpah kafarat sumpah, ingin mengkafaratnya, maka nukhayyiruhu, kami memberikannya pilihan di antara 3 pilihan. 1, it'amu asyarati masakina. 1, memberikan makan untuk 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kedua, memberi pakaian untuk orang miskin, 10 orang miskin. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak mukminah. Kita kembali ke bawah kepada mukminah yang muqayyad itu. Wa hadat takhyiru yanqasimu ila qismaini. Pilihan ini itu terbagi ke dalam 2 bagian. Itu kan tadi bagian bahas itu. Al-qismul awwalu takhiru min ajli suhulati 'alal mukallafi. Pilihan yang pertama itu dari arah kemudahan untuk mukallaf. Ini yang tadi yang pertama itu. In kana lis-suhulati 'alal mukallafi fa huwa takhiru ragbatin wa ikhtiyarun. Fa huwa takhiru ragbatin wa ikhtiyarin. Kita baca kita. Nah, ini contohnya ini. Jadi kalau dia pilihannya dari arah kemudahan mukallaf, wa min huna fainal mukallafa yakhtaru ay khoslatan minha bihasbi ragbatihi. Maka mukallaf itu memilih jenis kifarat itu dari kifarat itu dengan pertimbangan apa yang mudah bagi dia, yang paling enak gitu. Kama fi khisali kafaratil yamini, sebagaimana di dalam macam-macam kafaratul yamin. Wa misluhu, jadi kalau misalkan orang mukallaf itu dia dapat kifarah, dia tuh bisa pilihan itu pilih yang mudah bagi dia. Nah, itu berarti pilihannya gitu. Bagi dia tuh sebenarnya lebih mudah memberikan makan atau pakaian atau ini kafarat apa? Atau memerdekakan budak. Ini pilihan kan? Berikan budak susah, beri makan mungkin lebih mudah, atau beri pakaian. Ini kepada sumpah, tapi kan masih bahkan bisa puasa 3 hari. Nah, kalau dia misalkan dia tidak punya uang juga sekarang segala macam, akhirnya puasa kan. Pamislu dan permisalan fi sholatil witri, dalam salat witir kan ada pilihan, itu salat sunnah. Ajaza syari'u lil mukallafi an yusalliya salatal witri fi awwalil laili fi wasatihi atau wastihi boleh, atau wasati, kita wasati fi akhirih. Jadi syari itu Allah dan Rasulnya itu mengizinkan salat witir itu mau di awal salat, mau di awal malam, maksudnya setelah isya, atau di tengah malam, atau di akhir malam, itu bebas. Nah, itu tahir ini adalah untuk kemudahan mukallaf. Kamu bebas mana yang kamu suka. Kalau bisa ya. Kalau bisa, makanya karena itu dibebasin, kita tetap salat witir. Kadang-kadang ketinggalan juga. Fa ina idin yakhtarul mukallafu ma yasha'u min hadhil awqati. Maka di dalam konteks ini, maka mukallaf itu memilih untuk melakukan witir itu di waktu-waktu yang dia pilih. Mana yang dia kehendaki yang paling gampang. Nih, kalau Abu Bakar itu di awal waktu. Kalau Ali katanya di akhir waktu. Begitu. Al-qismu tsani. Nah, yang kedua gimana? Yang kedua itu tadi wa in kana limaslahati ma uliya alaihi. Jadi kalau yang maslahat itu, ya yang maslahat itu. Jadi kita baca. Jadi yang memerintahkannya atau yang maslahat orang yang misalkan, ini kalimatnya susah bahasanya. Kita baca dulu. An yakunal ikhtiyaru laisa min ajli tasili. Yaitu ikhtiar pilihannya itu bukan dari arah kemudahan alal mukallaf, bukan. Tapi pilihannya itu min asila dalika, dari permisalan tersebutlah qauluhu jalla wa ala. Pilihannya itu adalah karena memang yang memerintahkannya gitu. Contoh qaulu jalla wa ala, firman Allah jalla wa ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim
warjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Nah, jadi kalau pilihan yang kedua ini bukan dari manfaat atau kembali kepada mukhalaf, tapi kepada yang rojih maslahatnya apa? Yang rojih maslahat. Makanya disebut bahwa takhirun yajibut ta'yinu ma tarajjahat maslahatu. Maka ini pilihannya ini dilihat maslahat yang paling maslahat apa, bukan lihat dari kemudahan ini. Contoh. Jadi kan kalau misalkan ada hal tersebut itu ada sebabnya. Nah, yang paling maslahat apa? Ini yang pilihan kedua. Contoh, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini diselewengkan sama Kiai Haji Said Akil Siraj, nanti kita tag. Sebagai sisipan katanya ini yang koruptor dibuang ke laut. Ini berdasarkan ayat ini. Nah, ini kita bahas. Ini bukan itu, ayat ini bukan berbicara tentang koruptor itu. Ini berbicara ini orang yang memotong di jalan. Memotong di jalan itu begal, ini hukumnya, hukum begal. Jangan dibawa ke koruptor. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Kenapa bisa beda gitu? Karena pemotong jalan itu kadang-kadang membunuh, bukan hanya kadang menakut-nakutin, dan kadang membunuh dan ngambil harta. Beda sama koruptor. Koruptor kan gak membunuh. Koruptor kan hanya ngambil harta, gitu loh. Kalau koruptor hukumnya ya hukum mengambil harta. Kalau nggak dilebihin, babnya takzir. Pemerintah misalkan dibunuh. Tapi kalau ini kan babnya ada bab. Dia itu sebabnya itu karena kadang membunuh, nakut-nakutin gitu. Fatakhiruhuna. Nah, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'una fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi adalah an yuqatalu, dibunuh. Aw yusallabu, atau disalib. Aw tuqatta'a aydihim barjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Aw yunfaw minal ard, atau dibuang di muka bumi, sama di penjara. Nah, ini bab ini adalah bahasa di bahasa takrib itu ada pembahasan ini tentang qutta'ut thariq, pendalilannya. Orang yang begal itu di jalan. Fatakhiruhuna, maka pilihan di sini laisa min ajli suhulati alal mukallafi. Tidaklah diambil berdasarkan kemudahan untuk mukallaf, bukan. Lakinnahu yarji'u ila tahqiqil maslahati, tetapi kembali kepada maslahat yang ditahqiq, yang paling rajihnya mana. Fayakunu qati'ut tariqi yakhtalifu hukmuhu biikhtilafi fi'lihi. Nah, ini masuk hukum tariq, begal jalan. Maka jadilah begal jalan itu, pemotong jalan itu maksudnya begal jalan, yakhtalifu hukmuhu, beda hukumnya itu karena biikhtilafi fi'lihi, karena perbedaan pekerjaannya. Begal jalan itu ada yang sampai ngerampas hartanya. Kita ambil dari ini nih, nyambungnya ini sama pembahasan di Matan Abu Syuja itu. Nah, perbedaannya tersebut karena ada perbedaan pekerjaannya, perbuatannya berbeda. Beda. Nah, bedanya gimana? Kalau dia membunuh dan tidak mengambil harta, kutilu, dibunuh. Kan disebutnya. Dia itu hanya membunuh aja, tapi hartanya tidak diambil. Oh, berarti dia mah dibunuh aja hukumnya. Kalau dia membunuh dan mengambil harta pula, dia disalib dan dibunuh dan disalib. Nah, itu hukumnya. Makanya disebut di sini apa? Ayusallabu, disalib itu dibunuh juga, kan gitu. Kan disaliban itu dibunuh. Tapi kalau dia hanya mengambil harta tidak membunuh, nah dia itu dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Karena dia hanya apa? Hanya ngambil harta tanpa membunuh. Tapi
Tapi kalau dia hanya nakut-nakutin jalan, tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka yang itu adalah di penjara. Beda-beda. Oh, beda. Jadi kalau hanya nakut-nakutin, ngambil harta tidak, ngebunuh tidak, itu artinya di penjara saja. Nah, perbedaan ini adalah karena perbedaan pekerjaan pembegal jalan itu hukumnya jadi beda. Nah, ini baca maslahat. Wa min amsilati lidzalika, dan dalam hal tersebut adalah waliyul yatimi. Wali yatim itu khairu fi anwa'i tijarati ay yakhtara minha ma yatanasabu ma'a malil yatimi liyattajiru fihi. Nah, sekarang kita ngasih contoh yang lain. Waliul yatim, orang yang menjaga anak yatim itu, walinya anak yatim adalah khuyiro. Ini babnya khuyiro. Diberikan pilihan fi anwa'i tijarati, di dalam jenis-jenis tijarah itu, ayakhtara minha, supaya dia memilih dari jenis-jenis tijarah itu ma yatanasabu ma malil yatimi, untuk memilih apa yang mencocoki dengan harta anak yatim. Lihat tajiroh fihi, supaya dia itu melakukan tijarah dengan hal tersebut, dengan harta anak yatim. Nah, itu waliul yatim itu dia harus memilih mana yang cocoknya. Ini hartanya apa? Kalau hartanya rumah itu dikontrakan mungkin gitu kan. Bukan dijual. Lakin la yahiqqu lahu an yatruka al-majal al-afdala min ajlil majalil mafduli. Tetapi dia tidak berhak bagi waliul yatim itu meninggalkan yang afdol untuk memilih yang mafdul. Misalkan ini harta anak yatim ini rumah, afdolnya itu dikontrakan. Maka harusnya tuh dia dikontrakan, jangan rumah itu dijual gitu. Yang afdolnya itu dikontrakan supaya menjaga gitu. Nah, dia tidak berhak untuk menjualnya padahal yang afdolnya mengontrakannya. Itu masalah. Saya pernah kejadian, ada orang yang pengen menjualkan harta anak yatim. Ini saya pura-pura aja saya ngejualin itu, padahal saya juga gak niat-niat juga. Akhirnya saya ngomong, ini kalau dijual hilang harta anak yatim gitu. Namanya juga jadi harta. Beda kalau masih dalam bentuk rumah. Bal yajibu alaihi an yajtahida fi an yakhtara afdala awjuhil ittijari bi amwalil yatama. Bahkan wajib bagi dia itu beristihad untuk memilih yang paling afdal dari jenis-jenis perdagangan dengan harta anak yatim. Jadi milih tuh, oh ini yang cocoknya ini apa gitu loh. Dia beristihadnya di situ. Ini yang wajib, yang wajib bagi dia itu. Tapi kalau dia memilih yang mafdul, yang tidak utama, nah itu nggak boleh. Gitu. Apalagi membuat harta itu hilang. Wah, itu bahaya. Itu aja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.